kita disuruh menghindari khusumah, bersengketa. Ya, termasuk ini tadi Imam Ibnu Qutaibah dinasihati Imam Bisri membatalkan gugatannya kepada orang lain demi mendengar nasihat supaya menghindari bersengketa. Terus muncul pertanyaan, kalau orang punya hak, memiliki hak, maka dia bisa jadi tidak bisa menghindarkan sengketa, baik sebagai pihak yang menggugat maupun tergugat, menggugat haknya yang ada di orang lain, atau dia melindungi hak dia yang digugat orang lain kalau ada orang lain yang mau menzalimi. Mosok menengah itu tak jenggo kalah-kalahan, jenggo pakai jenggo bal-balan ya. Nah, bagaimana kan dilema, kita melindungi punya hak, kewenangan melindungi hak kita atau menuntut hak kita, deh malah disuruh menghindari sengketa, nuntut. Itu bagaimana itu? Begini, sengketa yang tercela itu sengketa yang satu, jadi yang tercela itu kepada orang yang dia bersengketa atas dasar kebatilan. Jadi segampangannya bohonglah, dengan dasar kebohongan dia melakukan sengketa. Yang kedua, tidak berdasarkan ilmu, maksudnya dia tidak berdasarkan pengetahuan yang dia tahu. Misalnya ada disebut, dicontohkan sini wakilnya Qadhi hakim itu punya wakil untuk memverifikasi siapa-siapa, keri-keri dia sendiri ya belum melakukan verifikasi, belum apa, sudah melakukan penilaian. Pendek kata, yang kedua ini menjangkau orang yang tidak tahu tapi kok nuntut, menggugat, itu tercela. Yang ketiga, wa yatanawu alayhi walakin la yaqtasiru ala qadril hajah. Orang yang menggugat haknya melebihi qadril hajah, jadi melebihi yang dibutuhkan. Inginnya dia itu memang sambil mencela, mengolok-olok pihak musuh. Nah, ini termasuk juga tercela itu. Yang keempat, dibumbui dengan kata-kata yang menyakiti. Ini juga masuk perbuatan tercela dalam khusumah. Yang keempat, orang yang melakukan khusumah hanya sekedar untuk menentang saja, menentang, melawan, sing penting musuhi sana. Hak yang dia tuntut sebetulnya tidak seberapa, malah dia bilang begini, saya itu gugat dia supaya dia kapok. Sebetulnya hak yang saya tuntut itu tidak seberapa. Umpama dikasihkan saya lempar, saya buang, tidak rugi saya, tidak eman, tidak sayang. Ini juga masuk itu. Berapa? 4? 5. Nah, yang orang seperti ini itu kan maksudnya apa ini? Sudah digugat barang sepele, dia gugat urana, umpama barangnya, haknya diberikan ke dia, ya dia tidak habis buat, saya tidak demi itu dia kasih pelajaran dia, itu ya sama juga terang. Jadi khusumah yang tercela itu pertama yang didasarkan bil batil, jadi dasarnya gugatan salah. Yang kedua, dasar gugatannya tidak diketahui.
Yang ketiga, ya berlebihan, ya ingin menguasai, menjatuhkan, berniat menjatuhkan. Yang keempat, ditambahi, dibumbui kata-kata yang menyakitkan. Yang kelima, yang penting mengalahkan musuh. Haknya tidak demi hak itu, ya, karena terlalu sepele. Nah, 5 ini khusumah yang tercela. Nah, kalau ada orang dizolimi, haknya ada di orang lain, ingin dia tuntut, dalam menggugat dia bitoriki syar'i, menggunakan jalur syariat, tidak berlebihan, tidak menggunakan unsur-unsur yang dilarang tadi, yo fafi'luhu laisa biharamin. Jadi asal bisa menghindari 5 perkara yang tercela tadi, silahkan dia menggugat atau membela diri ketika digugat, tidak haram. Tapi jangan lupa, karena ini perspektif tasawuf, al-aula tarkuhu, kalau bisa meninggalkan. Kenapa kok masih, meskipun haknya didolimi, kok masih disarankan untuk tidak menggugat? Karena kalau sudah sengketa, itu mengendalikan lisan sulitnya bukan main. Apa? Itu nanti bisa terpancing, kita terpancing emosi. Ini wis hati-hati, orang jengkel kalimatnya, hati-hati sing kono jengkelkan, kan terpancing kene melu jengkel. Kalau sudah jengkel sama jengkelnya lali apa yang disengketakan tadi, urusan apa, menimbulkan dendam. Kalau sudah jengkel muncul dendam. Kalau dendam punya perasaan, apa yang membuat, apa yang menyenangkan sana sini jengkel. Nah kalau sana dapat keburukan kita senang, oh ini. Nah, makanya meskipun mazlum dan bisa melakukan sengketa bitoriki syar'i, bisa menghindari 5 faktor yang tercela tadi, sebaiknya tetap hindari. Karena sulitnya bukan main mengendalikan emosi, marah terus. Di luar urusan yang dipersengketakan, iku pokoknya wong kono musuh, pokoknya anggere kena musibah, tabrak motor, senenge ra karuan. Wong iki ora ana urusane dengan yang disengketakan. Pokoknya kono cilaka seneng. Nah, kono kok gembira gondu. Nah, itu. Makanya nanti disimpulkan fal khusumah mabda'u kulli syartin. Qala rahimahullah ta'ala fal khusum